Halo semuanya anak didik kami, selamat siang anakku, salam sehat dan salam SFD, semangat, fraternitas dan Dina. Gimana kabar kamu di siang hari ini anakku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan tentunya tetaplah mengikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada, oke? Nah anakku, minggu yang lalu kita sudah melaksanakan UHA yang kedua. Dan hasilnya anakku, Bapak lihat semuanya cukup memuaskan ya jika dibandingkan dengan hasil UHA yang pertama. Bapak salut untuk kalian semuanya. Bagian aku di siang hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang musik tradisional. Apa yang kita bahas pada siang hari ini yaitu jenis dan fungsi dari musik tradisional. Tentunya kamu sudah penasaran kan dengan materinya? Mari kita lihat video pembelajarannya. Halo semuanya anak didik kami, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran seni budaya untuk kamu kelas 10 IPA seluruhnya. Nah anakku, di siang hari ini seperti yang sudah ada di slide kita, materinya akan kita bahas di siang hari ini adalah jenis dan fungsi musik tradisional. Nah, mari kita lihat anakku untuk pertama dulu tujuan pembelajarannya. Nah, dengan mempelajari materi ini nanti kamu diharapkan semuanya anak didik kami mampu memahami fungsi musik tradisional. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi jenis alat musik tradisional yang ada di daerah kita terutama berdasarkan tinjauan sumber bunyinya. Ya. Dan yang terakhir aku kita akan coba menampilkan permainan alat musik tradisional dengan beberapa teknik. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Nah, secara umum bahasa musik dapat digolongkan menjadi 3 bentuk penyajian, yaitu apa? Musik vokal, musik instrumen, dan musik campuran. Mari kita lihat pengertiannya satu persatu. Nah, musik vokal adalah seni suara yang dihasilkan melalui mulut manusia. Ya, musik vokal ini seperti kamu bernyanyi. Ya, seperti kamu bernyanyi ini yang sedang kita perlombakan kan, Mars SMA Santa Maria Kabanjahe. SMA Santa Maria Kabanjahe. Nah, itu dia salah satu contoh musik vokal. Oke. Nah, yang kedua adalah musik instrumental. Instrumen adalah seni suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik dengan media bunyi-bunyi. Nah, biasanya ada namanya bahasa awamnya ini musik instrumental, atau untuk beberapa vokalis sering menyebutnya ini adalah minus one katanya. Adalah sekumpulan bunyi-bunyian yang membentuk yang diaransemen sedemikian rupa sehingga menjadi musik tanpa ada vokal atau lirik dirinya. Gitu ya, musik instrumental. Bapak yakin kamu sudah bisa membedakannya karena ini cukup familiar dan sangat berbeda dengan musik vokal ya. Nah, yang ketiga adalah musik campuran aku. Adalah seni suara yang dihasilkan dari paduan seni suara vokal dan instrumental. Nah, ya ini seperti yang biasa kita dengar, mungkin seperti lagu Lyodra, ada musiknya digabungkan dengan vokalnya si Lyodra, itulah disebut dengan musik campuran. Itu yang secara umum aku. Ya, mari kita lihat sekarang jenis musik berdasarkan sumber bunyinya seperti tadi tujuan pembelajaran ya. Musik instrumen dapat diklasifikasikan berdasarkan cara produksi suara dan sumber bahan yang berbunyi. Nah, mari kita lihat anakku. Yang pertama adalah kordopon. Kordopon juga bisa ya. Nah, yaitu kelompok alat musik ya, pengelompokan atau pengklasifikasian alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari dawai, kawat atau senar. Nah, contoh alat musik kordopon misalnya gitar, bass, sitar, apalagi piano. Piano bukan piano yang elektrik ya,
piano yang zaman dulu yang dipakai sering oleh alat-alat musik klasik, ya, biola. Nah, semua itu mempunyai senar dan maafin aku ya, semua itu mempunyai senar dan senar itulah penghasil bunyi dari alat musik itu. Makanya dia digolongkan ke dalam alat musik kordofon. Nah, oke, pasti paham ya. Nah, yang kedua anakku yaitu idiofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri yang terbuat dari bahan perunggu, besi, dan kayu. Terbuat dari bahan perunggu, besi, kayu. Badan alat musiknya itu sendiri yang menciptakan bunyi itu. Contohnya anakku, alat-alat musik yang xilofon. Pernah mendengar drum band yang dia pembawa melodi yang teng 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 teng. Nah, yang xilofon. Nah, itu adalah salah satu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri. Nah, semua itu aku digolongkan ke dalam idiofon, diklasifikasikan ke dalam idiofon, ya. Oke. Nah, yang berikutnya aku membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari kulit atau fiberglass. Nah, kulit atau membran itulah yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, jadi semua alat musik yang membran atau kulit atau fiberglass yang menjadi bahan penggetarnya, bahan penghasil bunyinya, itu diklasifikasikan dalam membranofon. Contohnya aku gendang, yang lain drum, ya. Yang lain apa lagi Pak? Djembe misalnya, dan masih banyak aku ya, yang semua jadi membran itu dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam kelompok membranofon, ya. Yang berikutnya adalah aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Ada kinerja udara di dalam, misalnya seruling. Nah, karena ada udara maka seruling yang kita tiupkan sehingga udara yang kita tiupkan itu terbelah sehingga menghasilkan bunyi. Nah, atau mungkin alat musik yang ada di ladang-ladang yang kalau pada masa panen padi yang ada ketika datang angin baru dia berbunyi, itu pun salah satu bentuk musik aerofon, ya. Oke. Yang terakhir aku elektropon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari aliran listrik. Contohnya apa? Tentunya keyboard. Ya, tanpa adanya aliran listrik dia tidak akan bisa berbunyi. Itu dia ya. Nah, itulah dia pengelompokan alat musik atau jenis alat musik, pengklasifikasian alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Kordofon, idiofon, membranofon, aerofon, dan elektropon. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi musik tradisional, ya. Mari kita lihat. Yang pertama itulah sebagai sarana upacara adat atau ritual. Contoh kecilnya misalnya pada upacara pernikahan. Tentunya dibutuhkan musik tradisional di situ, ya. Apalagi dalam peradatan. Di orang Batak sering dilakukan itu, misalnya untuk memulai suatu upacara adat, maka harus dibutuhkan pargoci. Kenapa? Karena dialah yang akan membuka acara adat itu. Makanya dibilang amang pergoci nami, nah dialah botari jadi dipaulak manabuti, katanya seperti itu kan. Asa marulaut kita bedamang majolo godang mulai aluluh damang majolo tu uputa mula jadi nabolon. Asa hipas-hipas kita sudena. Seperti itu kan. Jadi itu musik tradisional itu sangat dibutuhkan dalam sebuah upacara pernikahan. Apalagi kalau di Karo itu misalnya yang gendang telu sendalanan dulu digunakan untuk ritual erpangir kulau, ya, oleh mungkin sampai sekarang masih ada beberapa itu yang melakukannya, ya. Ritual erpangir kulau, jadi itu dibutuhkan situ alat musik sebagai pengantara dari doa-doa kita kepada Bapa Brazil. Dahulu katanya percaya
kepercayaan leluhur kita ya. Nah yang kedua itu nakku ya sebagai pengiring tarian. Ya seperti biasa, tari 5 serangkai, tari gendang pasu-pasu, semuanya itu tarian itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya iringan musik tradisional di situ ya. Iya, oke. Nah, yang berikutnya aku adalah sarana hiburan. Contoh kecilnya ya seperti patam-patam pada pesta gendang guru-guru Aron di kampung kita ini di Tanah Karo yang semalam ini. Tentunya kamu tidak asing lagi dengan hal itu kan. Pastinya kamu merasa terhibur apalagi kalau adanya munculnya perkolong-kolong yang kalian gemari di situ ya kan. Nah, oke, yang berikutnya itu naku ialah sarana komunikasi ya. Ini lebih tradisional lagi sebenarnya. Sarana komunikasi ini contohnya aku kentongan ya. Ketika orang misalnya ada yang jaga malam, ketika kentongan itu dipukul, maka itu sebagai komunikasi kepada masyarakat supaya berhati-hati karena ini sudah malam. Atau mungkin beduk ya yang ada di masjid ya. Ketika dipukul itu pertanda apa nakku? Mengkomunikasikan kepada masyarakat yang beragama Islam bahwasanya sudah jamnya untuk buka puasa, pada masa buka puasa untuk maghrib, sholat maghrib ya. Atau mungkin kalau kita di Katolik ya lonceng gereja ya ketika jam 6, jam 12, jam ya itu menjadi kebiasaan kita, menjadi cara mengkomunikasikan kepada umat beragama Katolik untuk melakukan doa Angelus ya seperti itu ya. Nah itu dia sarana komunikasi aku. Nah berikutnya sarana pengungkapan diri, mengungkapkan isi hati. Makanya banyak itu lagu-lagu repertuar orang Batak. Misalnya tangis-tangis atau nuri-nuri dalam orang Karo ya. Pengungkapan diri. Pengungkapan apa yang ada dalam isi hati. Biasanya kan perkolong-kolong kan sering itu. Ya. Dan yang berikutnya adalah sarana ekonomi. Tentunya bagi seperti Bapak, bagi kami yang para musisi ini itu menjadi sarana bagi kami untuk mencari job, mencari ya sedekah rezeki seperti itu dia nak ya. Oke. Nah, sekian dulu perjumpaan kita di siang hari ini aku. Nah, di sini untuk melengkapi tugas kita di siang hari ini, Bapak beri kamu tugas. Tugas ini supaya kamu bisa melatih kembali apa yang sudah kita jelaskan tadi, membongkar kembali ya dengan cara ya mengerjakan tugas ini, oke? Tugasnya adalah dari kelima jenis alat musik yang diklasifikasikan tadi berdasarkan sumber bunyi tadi itu, yang ada kordofon, idiofon, membranofon, elektropon, dan apa itu lagi? Ya itu ya, oke? Tuliskanlah minimal 5 nakku alat musik tradisional. Ingat nakku, tradisional. Tadi yang Bapak buat contoh-contohnya itu adalah alat musik yang modern, bukan alat musik tradisional. Bapak sengaja itu karena tugas kamu nanti ini yang mencari alat musik tradisional. Utamakan dulu nakku alat musik tradisional yang ada di budaya kita ini ya, di Tanah Karo ini atau di daerah Sumatera Utara ini. Di Sumatera Utara aja sudah ada 8 etnis. Nanti kalau sudah kamu merasa sudah nggak ada lagi, bisa kamu keluar dari Sumatera Utara, oke? Nah, dari kelima jenis klasifikasi alat musik yang berdasarkan sumber bunyi tadi, tuliskanlah minimal 5 alat musik tradisional yang kamu ketahui dari masing-masing klasifikasi alat musik yang telah kita pelajari tadi. Misalnya kordofon, jenis alat musiknya ini. Nah, gitu dia nanti aku ya. Nanti kamu tuliskan, berarti ada 4 kali 5, 20 nanti jawabannya ya. Itu aku. Bapak tunggu jawabanmu di Google Classroom seperti biasa. Nah, di siang hari ini nakku, supaya ini menjadi 4 sehat 5 sempurna, Bapak akan beri quotes motivasi, quotes inspirasi ya yang bisa mungkin menjadi refleksi buat kamu, menjadi motivasi buat kamu untuk lebih semangat lagi dalam menjalani hidup di masa pandemi ini, oke? Nah, ini agak menarik quotesnya nakku. Ya kita lihat. Ya. Cinta itu beda-beda tipis dengan musik yang indah ya.
Beda tipis katanya dengan musik yang indah. Cinta itu jenis musik yang indah. Bedanya, cinta akan membuatmu tetap menari meskipun musiknya telah lama berhenti. Oke, Naku. Oleh karena itu, Naku, Bapak harap jangan pernah berhenti mencintai. Karena dengan seperti itu, kamu akan tetap menari, tetap semangat, meskipun musiknya telah lama berhenti. Ingat, Naku, jangan pernah berhenti untuk mencintai. Oke, Naku, sekian dulu perjumpaan kita di siang hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kamu. Semoga juga quotes hari ini bisa menjadi inspirasi buat kamu, bisa menjadi sebuah semangat lagi untuk kamu untuk tetap mencintai. Oke, Naku, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran minggu depan. Sampai jumpa, salam sehat dan salam SFD.